Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah usai, telah pergi meninggalkan kita. Selama sebulan penuh kita rasakan nikmat tercurah sehingga terlupa perihnya lapar dan dahaga. Selama sebulan penuh kita rasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk berpuasa selama sebulan penuh. Karena hidayah tersebut, kita mampu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Hidayah itu jugalah yang membuat kita mampu untuk berdiri melaksanakan qiyamul lail. Hidayah itu jugalah yang membuat kita mampu untuk berbagi dengan sesama kita. Maka karena hidayah itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memekikkan takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maka di hari yang fitri ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, di hari yang penuh kebahagiaan ini, mari sama-sama kita agungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita sehingga dunia ini terasa kecil dalam pandangan kita. Besarkan nama Allah di dalam kehidupan kita, maka akan terasa seluruh masalah akan terasa kecil dalam kehidupan kita. Bagi kita yang mungkin hari ini ditimpa oleh kesulitan ekonomi, dihimpit oleh kesulitan ekonomi, maka besarkanlah Allah Subhanahu wa taala sehingga kesulitan ini akan bisa kita lewati dengan semua kemudahan. Bagi kita yang mungkin hari ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terbaring sakit, terbujur kaku, tak bisa berbuat apa-apa, maka besarkanlah nama Allah Subhanahu wa taala sehingga tempat pembaringan menjadi tempat kita berzikir, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh dengan fitri ini, mari kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Di samping itu, Allah meminta kita untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Ciri orang yang pandai bersyukur, yang pertama, lidahnya akan jauh dari kata-kata mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya senantiasa basah, mengucapkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya selalu bergetar untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang pandai bersyukur adalah istikhdamun ni'mah li ta'atil mun'im. Segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia pergunakan untuk mentaati Dia yang telah mencurahkan nikmat tersebut di dalam kehidupannya. Maka bagi orang yang punya harta, tanda dia bersyukur, harta dia pergunakan sebagai kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya jabatan, maka pergunakan jabatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Bagi orang yang punya ilmu, ilmu dia pergunakan untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan untuk mempopulerkan dirinya, bukan untuk memasyhurkan dirinya, tapi untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ciri kita pandai bersyukur adalah malam yashkurin nas lam yashkurillah azza wa jalla. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, tandanya dia tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, mari kita ingat orang-orang yang mungkin pernah berjasa dalam kehidupan kita. Kembali kita bersilaturahim dengan keluarga-keluarga terdekat kita. Terutama, mari kita pergunakan hari yang penuh dengan kebahagiaan ini untuk berkhidmat, berbakti kepada orang tua kita. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah, berterima kasihlah, berbaktilah kepada orang tua kalian. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada orang tuanya, maka rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai nilai dan makna apa-apa. Di hari yang fitri ini, kalau mereka masih hidup, mereka masih ada bersama kita, maka bersimpulah di hadapan mereka, cium tangan mereka, peluk
peluk tubuh mereka, kecup kening mereka. Sebab hal-hal tersebut akan sangat kita rindukan ketika nanti mereka sudah berpindah ke alam lain. Bagi mereka yang mungkin sudah meninggalkan kita di dunia ini, dulu di saat mereka hidup, pengabdian kita mungkin terasa kurang sempurna. Bakti kita mungkin terasa belum cukup kita laksanakan kepada mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Dulu di saat mereka hidup, kita tak bisa membahagiakan mereka. Mungkin kita masih dalam kesulitan ekonomi, mungkin kita masih dalam pendidikan, mungkin kita masih dalam persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi, sehingga kita tak punya waktu, mungkin tak punya kesempatan untuk membahagiakan mereka. Maka salah seorang laki-laki dari kabilah Bani Salama pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada kebaikan yang bisa saya lakukan? Apakah masih ada khidmat yang bisa saya tunjukkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia, ya Rasulullah? Ketika itu Nabi berkata, "Na'am, ada," kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Doakan mereka, mohonkan ampun atas dosa-dosa mereka. Bisa jadi dulu mereka berdosa bukan karena ketamakan yang mereka punyai, bukan karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjebak dalam dosa dan maksiat karena terlalu sayang dengan kita, anak-anaknya. Mungkin dulu mereka lalai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena memikirkan sekolah kita, memikirkan kehidupan kita, memikirkan masa depan kita. Pagi-pagi mereka sudah meninggalkan rumah, tak sempat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang teringat oleh mereka? Kita, anak-anaknya, butuh biaya sekolah. Maka hari ini, di saat kita mengangkat tangan, belum kita meminta sehat, belum kita meminta kaya, di saat kita salam kiri kanan setelah sholat, maka apa yang pertama kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka dulu menyayangi kami di waktu kecil. Yang kedua, wa infazi ba'dihima wa infazu ahdihima. Menunaikan janji-janji mereka, membayarkan hutang-hutang mereka. Kalau ada keinginan mereka yang belum terkabulkan, yang belum ditunaikan, kalau kita mampu hari ini, maka tunaikanlah keinginan tersebut. Mungkin ada hutang mereka yang belum dibayarkan, bayarkan hutang-hutang tersebut. Dulu mungkin ayah kita sangat ingin melihat Ka'bah, tawaf di sekeliling Ka'bah, wukuf di padang Arafah, uang mungkin sudah terkumpul, tetapi keinginan itu kembali dikubur dalam-dalam karena mungkin memikirkan kita, anak-anak mereka. Maka hari ini tunaikanlah janji-janji mereka, wujudkan keinginan mereka, bayarkan hutang-hutang mereka. Yang berikutnya, wasilaturrahim allati la tusalu illa bihim. Jalin silaturrahim dengan keluarga mereka. Yang memang terjalin silaturrahim kita dengan mereka berkat adanya orang tua kita. Banyak di antara kita hari ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang jarang menengok kampung, jarang pulang kampung karena ayah dan ibu sudah meninggal dunia. Padahal di kampung masih ada mungkin paman kita, masih ada adik ayah kita, adik ibu kita. Menjalin silaturahim dengan mereka merupakan salah satu bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Salah seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni asabtu dzamban azima, fahal liya min taubatin. Ya Rasulullah, saya baru saja melakukan dosa besar ya Rasulullah. Apakah ada pintu taubat untuk saya ya Rasulullah? Nabi balik bertanya kepada laki-laki tadi. Hal laka min ummin? Apakah ibumu masih hidup? Kalau ibumu masih hidup, berbuat baiklah kepada dia. Dulu ketika kau banyak berbuat dosa, batin yang tercabik itu adalah batin ayah dan ibumu. Hati yang terluka itu adalah hati ayah dan ibumu. Di saat dulu kita mungkin bergelimang maksiat, berlumur dosa, maka orang yang paling susah itu adalah ayah dan ibu kita. Yang tak tidur malam itu adalah ayah dan ibu kita. Maka kalau hari ini kita menemukan jalan untuk pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan taubat sudah kita temukan, jangan lupa untuk membahagiakan hati yang pernah teriris tersebut. Jangan lupa untuk mengukir senyuman di wajah yang dulu pernah meneteskan air mata karena ulah dan tingkah laku kita.
Tetapi laki-laki tadi mengatakan, la, tidak ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Maka Nabi kembali bertanya, halaka min khalati, kalau ibumu sudah meninggal dunia, apakah ibumu masih ada? Masih ya Rasulullah. Fabirraha, maka berbuat baiklah kepada mereka, muliakan mereka, bahagiakan mereka. Itu merupakan ganti kita memuliakan dan membahagiakan ayah dan ibu kita. Maka di hari yang fitri ini kembali kita jalin silaturahim kita dengan keluarga-keluarga kita, dengan paman kita, dengan bibi kita, dengan kakak adik kita, dengan keponakan kita. Karena itu merupakan salah satu cara kita berterima kasih kepada ayah dan ibu kita. Kemudian berikutnya, wa ikramu sadiqihim, memuliakan teman-teman mereka. Dalam sebuah perjalanan, Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang laki-laki Badui. Dia turun dari keledainya, lalu dia buka imamahnya, dia buka sorbannya, dia serahkan sorban dan keledainya itu kepada laki-laki tadi. Abdullah bin Umar berjalan kaki tanpa penutup kepala di bawah terik panas mentari karena memuliakan laki-laki Badui itu. Maka sahabat beliau yang bernama Ibnu Dinar bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, laki-laki ini hanyalah laki-laki Badui, hanyalah orang kampung. Sedikit kau berikan kebaikan kepada dia, maka itu akan sangat berharga bagi mereka. Kenapa begitu banyak kebaikan yang kau berikan kepada mereka? Maka Abdullah bin Umar katakan, sesungguhnya ayah laki-laki ini adalah sahabat karib ayah saya. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, bentuk tertinggi dari pengabdian seorang anak kepada orang tuanya, kalau dia bisa memuliakan dan menyayangi orang-orang yang dulu pernah dekat dengan ayah ataupun ibu mereka. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis salah seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah wafat ya Rasulullah. Kalau hari ini saya bersedekah atas nama mereka ya Rasulullah, apakah itu memberikan manfaat bagi mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am. Maka sahabat ini, Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, kau yang jadi saksi ya Rasulullah. Kebun kurma yang satu bidang ini, semuanya saya wakafkan untuk almarhumah ibu saya ya Rasulullah. Dalam hadis lain, sahabat bertanya, ketika dia mengatakan apakah sedekah mereka sampai kepada almarhum dan almarhumah orang tua mereka, kata Rasulullah sampai. Maka mereka bertanya, fa ayyu sadaqati afdal ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Ketika itu Nabi katakan, saqiyul ma, memberikan minum kepada orang-orang yang sedang kehausan. Air minum yang kita sedekahkan ternyata membawa kelapangan dan kesejukan bagi orang tua kita. Apalagi nasi bungkus yang kita belikan untuk anak-anak yatim kita. Apalagi 5 sak semen yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid kita. Apalagi mungkin 5 batang besi angker yang kita sedekahkan untuk pembangunan mushola dan madrasah-madrasah kita. Tentu itu akan sangat berharga bagi orang tua kita yang saat ini sudah terkubur di dalam bumi. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang fitri ini kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan sesama, berterima kasih kepada orang yang pernah berjasa kepada kita dan menjalin silaturahim dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan waktu berlalu Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita sehingga bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.